Selamat malam pemirsa, ada momen tersaji dalam debat perdana Capres Selasa malam. Momen tersebut terjadi saat Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, meminta pendukung Prabowo Subianto dan dirinya untuk bersorak. Banyak kalangan menilai hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang Cawapres, karena ajang debat sejatinya adalah adu gagasan, bukan adu gas-gasan. Dan sudah seharusnya penyelenggara pemilu memberikan peringatan keras kepada Gibran atas ulah yang ia perbuat. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, peringatan buat Gibran. Bersama saya Fitri Megantara. Peringatan buat Gibran. Keseruan debat pertama calon presiden atau capres pada pemilu 2024, Selasa 12 Desember lalu, menyisakan celah karena ulah calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang duduk di bangku pendukung kandidat tidak mampu menahan emosi saat mendengarkan perdebatan antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ia berdiri lalu memprovokasi para pendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan mengayun-ngayunkan tangannya berulang kali. Ia mengajak hadirin untuk bersorak guna mendukung capresnya, sembari riuh memberikan tekanan psikologis pada lawan debat capres. Gibran memang lupa atau pura-pura lupa. Kalau panggung debat bukanlah lapangan bola yang penontonnya bisa seenaknya berteriak, mengompori kawan atau lawannya dari pinggir lapangan. Ia memang tidak paham atau berlagak tidak paham bila pertandingan di arena debat sejatinya ialah pertandingan intelektual, bukan emosional. Pertarungan gagasan bukan adu pacu gas-gasan. Sesungguhnya dalam sebuah perdebatan atau adu argumen, terbawa emosi merupakan hal yang wajar. Boleh saja emosi sepanjang dia mampu mengontrol dan mengelolanya. Pengelolaan emosi itulah yang menjadi salah satu ukuran kematangan seseorang. Dengan tindakannya itu, Gibran seperti sedang mengonfirmasi pandangan sinis sebagian masyarakat yang menyebut dia belum matang dan terlalu dipaksakan untuk maju menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kalaupun secara kecerdasan intelektual dia dianggap atau diklaim sudah siap, tidak begitu dengan kecerdasan emosionalnya. Malam itu nyata-nyata terlihat Gibran belum siap secara emosi. Dia mungkin tidak sadar perilakunya tidak saja menyepelekan kewibawaan debat, tapi juga sejatinya merusak wibawanya sendiri sebagai cawapres. Lantas, apakah lantaran dia masih muda, aksi provokatif itu bisa dimaklumi? Mestinya tidak. Nyatanya, banyak di luar sana anak-anak milenial yang mungkin usianya lebih muda daripada Gibran, lebih mampu mengontrol dan mengelola emosi saat berdebat. Karena itu, kiranya sudah tepat KPU memberikan peringatan atau teguran kepada Gibran atas perilakunya di pinggir panggung debat itu. Peringatan bukan hanya penting sebagai evaluasi agar dalam pelaksanaan debat-debat berikutnya, pelanggaran semacam itu bisa dinihilkan. Lebih dari itu, peringatan mesti diberikan untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang melakukan aksi tidak terpuji di forum debat. Debat Capres-Cawapres merupakan forum terhormat yang mesti dijaga kewibawaannya, karena di forum itulah publik bisa menguji dan menilai integritas, kapabilitas, kualitas, baik intelektual maupun emosional, calon-calon pemimpinnya. Jangan sampai publik malah jadi skeptis memandang debat gara-gara ulah salah satu kandidat yang mengedepankan emosi sesaat.
Pemirsa, kita akan langsung segera mengulasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Selamat malam, Mas Qohar. Apa kabarnya malam hari ini, Mas Qohar? Mas Qohar, kita kembali melihat bagaimana kemudian peristiwa di debat perdana Selasa malam. Bagaimana kemudian tensi debat perdana ini memang cukup intens dengan adu argumentasi yang cukup tajam seperti itu, Mas Qohar. Namun rupanya ada juga yang larut terbawa emosi nih, Cawapres nomor urut 2. Tapi masalahnya, Mas Qohar, apakah memang salah kemudian ketika ia berekspresi ataupun menunjukkan emosi menurut Mas Qohar? Ekspresi itu sah-sah saja ketika tempatnya tepat. Kalau orang Jawa bilang empan papan itu. Jadi tepat tempatnya, tidak berada di dalam situasi yang sebetulnya membutuhkan kedalaman, membutuhkan keheningan, membutuhkan pendalaman. Nah, pada situasi seperti itu, hiruk pikuk, kemudian sorak-sorai, itu ada tempatnya sendiri. Bukankah KPU sudah menentukan? Sudah ada surat keputusan nomornya 1621 tahun 2023 yang di situ mengatur tata tertib bagaimana sih menjadi peserta debat dan penonton debat di situ. Nah, cawapres dalam hal ini adalah pendamping kan, capres ketika berdebat. Maka perilakunya juga diatur oleh tata tertib itu. Dia tidak boleh keluar dari koridor itu. Kalau kampanye terbuka, mau bersorak-sorai, berteriak-teriak, asal tidak melakukan fitnah, menyampaikan informasi bohong kepada publik, itu tidak ada masalah. Atau menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan SARA misalnya, itu tidak masalah. Tetapi ketika berada di ruang yang dijaga kewibawaannya, yang sudah diatur di dalamnya tata tertib, maka itu harus dihormati, harus ditaati. Dan pada titik itulah Gibran offside. Oke, tapi kan dari segi usia, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka ini kan memang usianya masih muda, Mas Qohar. Artinya apakah itu merupakan faktor yang harus dimaklumi? Tidak bisa jadi pembenar. Apakah dia muda atau setengah muda atau kemudian dia sudah sangat dewasa atau berumur. Kenapa? Karena di luar sana kita masih menyaksikan banyak sekali anak-anak muda yang mampu menyampaikan gagasan secara lebih clear, secara lebih jernih, dan ketika dia harus diam, menjadi pendengar yang baik. Dia menjadi pendengar yang baik, dia mencoba untuk mencerna apa yang sedang menjadi materi perdebatan, dan baru dia kemudian mengcounter. Kalau dia berada dalam posisi sebagai penonton atau pendamping, maka dia hanya akan memainkan fungsi sebagai pendamping yang baik. Itulah yang disebut dengan kecerdasan emosional. Nah, seorang calon pemimpin itu bukan hanya dituntut kecerdasan intelektual, tetapi juga dituntut dengan kecerdasan emosional. Sampai level mana dia mampu mengatasi keadaan? Apakah marah-marah terus? Atau hanya gimmick-gimmick saja? Atau memprovokasi? Atau seperti kayak petasan bersumbu pendek. Hanya disulut beberapa saat langsung meledak. Nah, debat itu salah satu diantaranya juga untuk menguji kemampuan kecerdasan selain intelektual, juga kecerdasan emosional. Pada titik itulah maka Gibran offside, Gibran gagal mengelola kecerdasan emosionalnya. Tapi sebentar, Mas Qohar, ini perilaku Gibran ini ada yang bilang antusiasme dukungan atau seperti apa sebetulnya, Mas Qohar? Antusiasme itu boleh, tapi kan ada takarannya. Ketika orang itu berhasil menekan, mengelola kecerdasan emosionalnya, maka pada titik tertentu dia tidak akan sampai terlalu berlebihan di dalam mengekspresikan antusiasmenya. Tepuk tangan itu kan bagian dari antusiasme. Itu boleh, sah-sah saja. Kita lihat di beberapa tempat, di persidangan katakanlah misalnya seperti itu, meskipun ini tidak apple to apple. Ketika terjadi perdebatan antara jaksa penuntut dengan terdakwa, atau hakim yang sedang mencecar terdakwa, ketika ada pengunjung sidang, dia ikut berteriak, maka dia bisa dianggap sebagai contempt of court. Menghina peradilan, dan pada peringatan berikutnya dia bisa dikeluarkan dari forum itu. Nah, apalagi di pengadilan-pengadilan di negara-negara kayak Amerika Serikat itu lebih ini lagi, lebih rigid lagi aturannya. Berisik sedikit saja tidak boleh. Nah, debat presiden di Amerika Serikat juga seperti itu. Kita sebelum moderator atau sebelum para calon
berselesai menyampaikan kalimat, maka belum ada itu tepuk tangan. Bahkan tepuk tangan ya, apalagi lebih daripada itu mengajak semua untuk riuh ketika perdebatan masih berlangsung. Gitu. Oke, Mas Kohar, artinya kenapa forum debat ini harus dijaga sebaik mungkin kewibawaannya? Ya. Tahan dulu jawaban Ya. dari Mas Kohar karena kita ikuti jeda berikut. Pak, ini kena takutan kaki Mas karena kemarin terlalu asik di mabuk tadi itu kita tanggapannya Pak. Iya, semua teguran pula evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kemarin? Ya, terima kasih ya. Ya, Mas Kohar, Gibran sudah meminta maaf. Apakah itu cukup untuk menyelesaikan atau seperti apa, Mas Kohar? Ya, kita apresiasi permintaan maaf itu, dan tentu saja itu adalah langkah pertama yang memang harus dilakukan. Mungkin dia offside, dia terlalu yang tadi dikatakan antusias, tetapi bukankah sebelumnya kan sudah diberi rambu-rambu, sudah membaca tata tertib, sudah membaca aturan-aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Selain itu, gagasan utama dari debat itu kan digunakan sebagai ajang pertukaran, ajang pertarungan, malah pertarungan gagasan-gagasan. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia itu, debat itu kan menyampaikan, memaparkan segala sesuatu, bahkan dengan sanggahan-sanggahan yang digunakan untuk mempertahankan pendapat. Oke. Artinya itu kan di situ ada bantahan, ada sanggahan, itu hal yang biasa, hal yang wajar, tetapi itu harus diikuti oleh situasi yang betul-betul memang menjunjung tinggi kewibawaan pelaksanaan debat, sehingga maaf tetap kita apresiasi, tetapi peringatan tetap harus jalan. Nah, mengenai peringatan memang KPU juga sudah memberikan peringatan kepada Ya. Gibran ataupun teguran seperti itu atas Secara perilakunya lisan yang tapi. tidak tepat, dan ini sebetulnya berlaku pada siapa saja Betul, ketika betul. kemudian tidak melakukan perilaku yang tidak terpuji di Iya. forum terhormat seperti debat. Iya, dan itu harus dilakukan. Karena apa? Kalau tidak dilakukan akan sering kita akan, ya kasihan, kita akan menyaksikan paslon nomor 2 itu Gibran misalnya itu akan sering meminta maaf nantinya karena ada beberapa statement-statement yang salah gitu kan. Sebelumnya kan kita menyaksikan salah menyebut dari mestinya asam folat jadi asam sulfat lalu meminta maaf. Kemudian yang terakhir ini adalah tingkah provokasinya juga meminta maaf. Kemudian ketika membagi susu di Car Free Day, yang tempat yang tidak boleh dijadikan sebagai ajang kampanye politik, itu juga meminta maaf. Jadi untuk hal-hal semacam ini, permintaan maaf itu kita apresiasi, tetapi tentu saja itu tidak memadai. Karena apa? Ada aturan, ada rules yang harus ditegakkan. Oke. Dan KPU harus berani untuk menegakkan ini supaya hal yang sama atau hal lain yang melanggar pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi Oke. pada siapapun. Mengenai rules itu sendiri, kembali mungkin Mas Kohar bisa menegaskan kenapa sih forum debat ini harus dijaga sebaik mungkin kewibawaannya? Ya, karena di situ ada persoalan serius yang sedang dipertaruhkan dan dipertarungkan. Apa itu persoalan serius? Adalah gagasan untuk menjadikan bangsa ini, rakyat ini menjadi lebih baik. Tawaran-tawaran gagasan dari para capres itu adalah gagasan untuk rakyat, bukan untuk diri capres itu sendiri. Nah, dengan persoalan yang sangat serius itu, maka tentu saja harus diisi oleh konten-konten yang serius. Tidak boleh dengan gimmick. Kalau rakyat hanya dijejali dengan gimmick, kalau debat isinya hanya gimmick, maka itu hanya entertain. Itu bukan debat, nggak perlu ada debat kalau seperti itu. Yang substansi dari debat itu adalah adu gagasan, bukan adu pacu gas-gasan. Itu jadi berbeda. Kalau adu pacu gas-gasan silahkan memprovokasi untuk tepuk tangan. Atau Hiruk-pikuk tidak masalah, Hiruk-pikuk tidak masalah. Di stadion sepak bola itu sering kita saksikan pemain ketika mau mengambil tendangan pojok, dia menyempatkan diri, tangannya mengayunkan ke atas untuk meminta dukungan sebagai bentuk support, antusiasme dari penonton. Karena penonton bagian pemain ke-12 kan katanya. Tapi itu kan sepak bola. Nah, tidak boleh dalam debat, persidangan itu
itu peraturannya sangat-sangat ketat, dan ketika aturan itu sudah ditulis, sudah diresmikan, maka siapapun yang terlibat di dalamnya harus menaati peraturan itu tanpa reserve. Oke, baik Mas Kohar, artinya tapi untuk seorang pemimpin juga salah satu kemudian yang dibutuhkan adalah tentunya adalah kematangan secara psikologi dan juga kapasitasnya seperti itu ya Mas Kohar. Iya, betul. Karena dia nanti akan menjalankan undang-undang. Sumpah dari pemimpin itu adalah menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya. Tidak akan pernah membengkokkan aturan, membengkokkan undang-undang, apalagi menabrak aturan. Nah, ketika salah satu contoh kecil saja bahwa tata tertib sudah diatur lalu itu ditabrak, maka ada potensial ketika nanti menjadi pemimpin beneran, maka pada situasi tertentu, nggak apa-apa, ini kan persoalan kecil, tabrak saja. Ini yang tidak boleh. Ini yang di negeri ini harus ditegakkan sejak di dalam pikiran bahkan, kemudian masuk ke dalam tindakan. Gitu. Oke, Mas Kohar, kita selanjutnya akan mendengar ataupun menyimak apa sebetulnya pendapat dari publik ataupun netizen terkait hal yang terjadi di debat perdana Selasa malam itu. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita akan menyimak hasil polling yang diadakan di Instagram, yaitu dengan pertanyaan perilaku Gibran mengajak hadirin bersorak pada debat Capres, layakkah mendapat peringatan? 78% mengatakan iya, 22% sisanya mengatakan tidak. Kita lihat di X, hasilnya kurang lebih sama dengan di Instagram. Dominan mengatakan iya, layak mendapatkan peringatan 87%, dan 13% lainnya mengatakan tidak. Dan kita akan simak juga komen dari netizen di @Rina_Ririn_Puspita yang mengatakan sangat tidak pantas, kesannya provokator. Mas Kohar, ini artinya publik juga melihat bahwa perilaku itu tidak tepat. Ya. Perilaku dari cawapres nomor urut 2 ini tidak tepat dihadirkan di sebuah forum debat seperti itu ya. Iya, tidak hanya polling yang diadakan oleh Metro TV. Di media sosial hari ini kan kita saksikan bagaimana gambar itu sangat tersebar ya di mana-mana. Ada yang melalui platform TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram dan seterusnya yang memperlihatkan bahwa komentar di bawahnya itu tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Bahkan ada yang menyebut bahwa oke, usia boleh muda, tetapi dia tidak mewakili anak muda Indonesia secara keseluruhan. Nah, mimbar debat, ruang debat itu sebetulnya sama dengan ruang akademik. Ketika di kampus, ketika pekerjaan pikiran, pekerjaan pendalaman itu mendominasi. Tetapi ketika pekerjaan di luar itu, di luar ruang-ruang akademik, ya silakan. Ketika menonton bola silakan bersorak-sorai, itu sangat dibutuhkan. Nah, pada titik itu mestinya teguran KPU tidak hanya secara lisan. KPU perlu memberikan teguran secara tertulis supaya tahu di klausul yang mana orang melakukan pelanggaran, kan begitu. Supaya pihak-pihak yang lain juga akan lebih tertib ya, lebih sesuai dengan aturan dan lebih menghormati kewibawaan debat itu sendiri. Debatnya sendiri sudah seru. Betul. KPU sudah mampu menghasilkan perdebatan yang betul-betul yang sempat disangsikan akan menjadi perdebatan. Karena sebelumnya ada polemik dan drama. Ada polemik dan ternyata kan faktanya publik semua menonton bahwa itu sangat seru. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau hal-hal yang bisa mengganggu kewibawaan debat itu juga diberikan peringatan secara tertulis. Oke, artinya untuk next debat ataupun debat berikutnya harus ada evaluasi dari KPU mungkin mengenai dibatasi kehadiran dari tim paslonnya? Iya, yang paling penting itu adalah pelaksanaan debat di situ. Bukan berapa jumlah orang yang dibawa dan bukan pada keriuhan sorak-sorai. Makanya ini harus diatur, mungkin jumlahnya dikurangi dan dipastikan mereka-mereka yang datang adalah mereka-mereka yang sudah memahami, yang sudah membaca, yang siap untuk melaksanakan
tata tertib yang sudah diatur dalam surat keputusan KPU 1621 itu. Oke, baik, kita harapkan memang debat perdana akan ada evaluasi sehingga pelaksanaan di debat kedua forum debat ini bisa dijaga kewibawaannya. Iya. Seperti itu ya Mas Iya Kohar. betul, apalagi debat kedua nanti kan debat cawapres ya. Oke, baik Mas Kohar, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini, dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.